Apakah olahraga ini kemudian baik untuk saya? Nah, itu harus dipertanyakan rutinitas itu. Jadi muda tuh memang masa-masa produktif kita, masa-masa dimana kita tuh harus banyak banget coba hal baru, banyak banget coba hal-hal yang gak pernah kita ekspektasikan. Setelah kita kejebak pada rutinitas itu, biar nggak membosankan, mana Gen Z hari ini kan gitu ya, rutinitas, tiba-tiba capek, tiba-tiba bosen, resign. Kan kalau berbicara tentang anak-anak muda sekarang, ya hidupnya tuh mungkin sampai besok gitu ya. Maksudnya besok mau ngapain. Jarang sekarang anak muda yang punya planning minggu depan atau bulan depan. Jadi kalau diajak nongkrong juga hayo-hayo aja gitu. Minggu depan mah kosong gitu. Padahal sejatinya kita tuh harus nge-planning bener-bener hidup tuh dari sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tuh harus mau jadi apa. Outputnya mau kemana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya buka dengan Anzala Sakinah Tafiqul Bil Mu'minin. Tapi karena di kafe, jadi nyantai aja lah ya teman-teman semua. Terjebak rutinitas. Jadi ini pertama kali di Barat. Cek. Konsepnya di kafe. Kita coba diskusi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bertanya, berdiskusi dan sebagainya seputar apapun itu yang mungkin relate dengan tema pada malam hari ini gitu ya. Kenalin, mungkin yang belum kenal, saya Gani dari One Ummah Movement dan ngerintis juga platform atau media ngaji bareng. Ini jadi media diskusi Gen Z dan milenial, pelajar mahasiswa seputar apapun, bukan hanya teks-teks agama, tapi apapun bisa kita diskusikan di ruang-ruang terbuka atau di ruang-ruang seperti masjid dan lain sebagainya. Teman-teman semua, terjebak rutinitas. Kenapa sih harus dibahas gitu ya, rutinitas? Jadi saya punya cerita dulu gitu ya. Ada satu teman saya, teman SD gitu ya. Baru beberapa waktu lalu, beliau nanya, ini agak teologis nanyanya, agak ke agamis. Setelah beberapa kali ikut konser musik, rutinitasnya dia ikut konser musik, datang ke musik ya, Juicy Lucy, Bernadia dan lain sebagainya. Dia nge-DM ke saya, Gani, karena teman SD kan, Gan, apa hukumnya nonton konser musik? Nah, maka setelah beberapa kali ikut konser musik, rutinitas datang ikut konser musik, dia baru nanya apa hukumnya nonton konser musik. Berarti kemarin-kemarin dia menikmati apa? Kemarin-kemarin dia rutinitas nonton konser musiknya apakah menikmati atau mengetahui hukumnya misalnya. Saya jawab, ya nggak apa-apa nonton konser musik asal nggak melalaikan kan gitu ya. Asal nggak melalaikan kewajiban-kewajiban kamu. Asal nggak melalaikan misalnya ibadah-ibadah kamu. Di antara semua rutinitas dia, yang dia tanyakan adalah konser musiknya. Nah, hari ini kita pengen mempertanyakan rutinitas-rutinitas, bahkan even sesederhana hal-hal kecil di dalam hidup kita. Ada yang setiap hari ngopi, setiap hari minum espresso. Kata Dokter Tirta, minum espresso itu per hari maksimal 3 takaran. Kan ada gelas kecil ya yang suka dipakai espresso. Nah, kata Dokter Tirta, 3 gelas itu udah paling maksimal. Kalau udah lebih dari 4, itu bakal ada kontraksi di dalam tubuh kita, entah itu lambung dan lain sebagainya. Kata Dokter Tirta nih. Berarti rutinitasnya minum kopi sebenarnya nggak apa-apa. Rutinitasnya kemudian minum espresso nggak apa-apa. Tapi yang harus dipertanyakan, si minum kopi ini tuh berdampak apa kepada kita gitu? Apakah ningkatkan produktivitas atau sekedar menikmati kopi senja terus lagu bernadia kan gitu ya? Maka rutinitas-rutinitas yang hari ini kita lakukan harus dipertanyakan. Hari ini teman-teman bekerja. Hari ini teman-teman misalnya kuliah. Itu aspek-aspek yang kemudian agak besar. Teman-teman makan, minum dan lain sebagainya. Itu rutinitas normal kan?
Tapi kenapa sih kita harus pertanyakan rutinitas normal itu? Padahal kan itu boleh-boleh aja ya. Makan, minum, dan lain sebagainya. Kenapa harus dipertanyakan gitu? Makan, minum saya, kok makan aja harus dipertanyakan? Rutinitas minum aja harus dipertanyakan? Barangkali hari ini di makan dan minum itu kita nggak merasakan kenikmatan di dalamnya gitu ya. Kita nggak merasakan sesuatu yang mungkin dalam aspek agama halal haramnya misalnya. Maka harus dipertanyakan makan dan minumnya. Apakah makanan yang saya makan ini sesuai dengan kebutuhan tubuh saya? Atau yang rutinitasnya olahraga misalnya. Berenang, nge-gym, lari, dan lain sebagainya. Apakah olahraga ini cocok dengan proporsional tubuh saya misalnya? Apakah olahraga ini kemudian baik untuk saya? Nah, itu harus dipertanyakan rutinitas itu. Tadi saya ngobrol sama Kang Sultan yang nanti akan ngisi narasumber kedua. Di antara rutinitas kehidupan beliau, pada satu waktu beliau berpikir ada satu masjid di daerah rumahnya di Cikalong Wetan, di daerah keluarganya, yang itu kemudian perlu semacam dimakmurkan. Jadi setiap hari berkumpul di masjid situ, rutinitas sholat di situ dan lain sebagainya. Bosen kan? Maka diusunglah inisiasi program membangun masjid. Jadi di semua rutinitas itu ketika seseorang mulai berpikir ketidakidealan di dalam rutinitas itu, maka dia mulai bergerak dan mulai bertanya, apa ya yang mesti saya upgrade? Apa ya yang mesti saya kemudian tambahkan value-nya, maknanya gitu. Nah, ini teman-teman juga sama, kita pengen membuka simpul-simpul daripada berpikir kita di antara semua aktivitas kehidupan kita. Apakah kita kayak autopilot di dalam pekerjaan itu, di dalam aktivitas itu, sehingga si autopilotnya itu tanpa rasa, itu tanpa makna. Bekerja, makan, minum kopi aja, V60 misalnya, V60 ya. Kalau itu diminum seteguk tanpa dirasakan, tanpa difikirkan, tanpa mungkin dicium harumnya, nggak akan punya makna. Dan buat para pecinta kopi itu jadi penting kan, beans-nya apa, prosesnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika minum dia punya rasa, punya makna. Tapi buat orang-orang yang awam, sama-sama aja kopi mah, langsung diminum lek gitu ya. Langsung kemudian dihabiskan. Padahal beans-nya apa, pasti rasanya beda. Ditanamnya di mana, pasti akan berpengaruh pada aftertaste-nya. Itu baru kopi, rutinitas minum kopi. Nah, buat orang-orang yang nggak ngerti kopi kan diminum aja. Tapi buat orang-orang yang pecinta kopi, dia itu memikirkan sesuatu yang out of the box terhadap kopi itu. Ini ditumbuhkan di mana? Ini prosesnya apa? Full wash, natural, dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia memikirkan itu, dia bisa merasakan teguk demi teguknya kopi itu. Nah, sama. Kehidupan kita tuh harus dipertanyakan. Kuliahnya, ini yang saya kerjakan benar atau enggaknya? KKN gitu. Kang Samin baru KKN kemarin. Ini bukan tentang baik buruknya gitu. Kita eksplorasi KKN itu. Rutinitas setiap tahun. Rutinitas yang kemudian mungkin sebatas 30 hari atau 40 hari kan KKN itu ya. Tapi di antara 40 hari itu kan pasti repeat. Oh, ketemu ini lagi, ketemu RT, ketemu RW, nginep di rumah warga, kemudian bangun tidur, beraktivitas, keluar, kadang ada KKN yang sampai bangun infrastruktur besar kan gitu ya, kuliah kerja nyata di desa sampai bikin jalan, benerin jalan. Ada juga yang kemudian sampai membuat ekosistem buat mencari solusi untuk permasalahan sampah, misalnya KKN beberapa mahasiswa kan ada yang gitu. Tapi kalau KKN sebatas formalitas dari kampus yang pada akhirnya setiap 30 hari, setiap harinya itu 40 harinya tanpa sesuatu yang beda, akan kurang maknanya. Tapi karena kita pengen sesuatu yang punya makna, sesuatu yang punya pesan, sesuatu yang punya cerita, akhirnya kita bikin dobrakan di KKN itu kan. Bikin program ini, bikin program seminar buat para di kelurahan, di kecamatan, dan lain sebagainya, sehingga akan meninggalkan rasa makna bekas kepada warga tersebut. Pernah teman-teman lihat di satu TikTok di Reels, ada mahasiswa yang pulang dari KKN ditangisin oleh warga-warganya. Pernah ya? Ditangisin naik kapal kalau nggak salah, kapal laut itu. Pas pulangnya ditangisin oleh warga-warganya.
karena merasa berkesan, bermakna si mahasiswa ini kepada warga-warga desanya. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Nah, kalau si mahasiswa ini sekedar rutinitas pindah tidur tempat tidur doang gitu ya, dari kota ke desa, maka akan seperti itu. Maka sama hidup kita pun gitu. Kalau pengen bermakna, punya rasa, punya sesuatu yang beda, maka lakukanlah sesuatu yang out of the box. Maknai gitu. Sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang KKN, ketika ternyata KKN-nya selesai, wah dia ditangisin oleh banyak warga, sampai dianterin ke kapal lautnya. Kenapa sih bisa gitu ya? Kenapa sampai ditangisin, histeris, haru, dan lain sebagainya? Padahal cuma 40 hari loh, atau maksimal bisa 2 bulan di KKN itu. Maka si mahasiswa ini ketika datang ke desa, tidak pindah tempat tidur doang, tapi dia bergerak, berpikir out of the box, atau memikirkan sesuatu yang berbeda, dia tidak mau terjebak dalam rutinitasnya. Oke. Nah, saya pengen buka simpul contoh-contohnya, mudah-mudahan teman-teman ngeriletin dengan kondisi hidup kita. Hari ini ada yang kerja, hari ini ada yang kuliah. Kalau sebatas kerja, bangun tidur, berangkat ke Bandung misalnya, macet di Gunung Batu, nah gitu ya, macet Gunung Batu, kesel datang ke kantor, dan lain sebagainya. Pulang malam, macet juga di Gunung Batu, kadang-kadang di Pasteur, dan lain sebagainya. Rutinitas kan, rutinitas bukan rutinitas ibadah nih, kita nggak bicara dulu rutinitas ibadah ya, tapi rutinitas keseharian gitu. Nah, kalau semua itu dilalui tanpa makna, tanpa rasa, tanpa sesuatu yang beda, pada akhirnya kita akan jadi bosan, pada akhirnya akan jadi lelah jadi capek gitu. Maka semua rutinitas aktivitas manusia lah ya, bukan aktivitas orang beriman nih, cuma nanti kita bahasnya di masjid. Aktivitas normal kita sebagai seorang manusia perlu dipertanyakan. Makannya, minumnya, bekerjanya, bolak-balik Cimahi Bandung, atau ke yang KBB, Cimahi KBB, yang kuliah di Unjani, yang kuliah di mana ya, kampus di Cimahi teh. Apalagi kampus di Cimahi? Iki itu, apalagi? TDC. Benar. TDC. Saya mikirnya TEDx. TDC. Rutinitas itu jalannya ke sana kemari dan lain sebagainya. Kalau kita nggak melakukan sesuatu yang beda, jadi bosan, jadi akan capek. Ini belum bicarain konteksnya ibadah. Maka biar nggak terjebak, pasti terjebak. Tinggal ketika kita terjebak dalam rutinitas itu, ini tuh baik atau buruk ya? Kan ada yang terjebak dalam rutinitas, misalnya sholat, tapi dia terjebak dalam rutinitas sholat, bangun subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tapi dia misalnya nggak ada makna, nggak ada rasa, sholatnya cuma formalitas. Itu dalam konteks agama misalnya, dalam konteks teologis, dia terjebak dalam rutinitas sholat, dia nggak punya makna, nggak punya rasa di dalam sholat itu, atau dia nggak menghasilkan dampak daripada sholat itu, dia sudah terjebak, dia sudah masuk ke dalam rutinitas itu. Sholat, saum misalnya, puasa, terjebak dalam rutinitas Senin Kamis, terjebak dalam rutinitas saum Ramadan, tapi impulsif. Misalnya kan puasa itu menahan hawa nafsu misalnya, tapi ketika seseorang ini rajin puasa, dia masih tetap impulsif buying, belinya hambur boros dan sebagainya, beli ini beli itu dan sebagainya. Kenapa ya bisa gitu? Padahal harusnya puasa itu menahan hawa nafsu. Dalam konteks yang lebih spesifik, bisa jadi mengurangi impulsif buying gitu. Beli sesuatu teh nggak segampang membalikan telapak tangan kan gitu. Harusnya menahan dalam konteks itu misalnya. Nah, dia terjebak dalam saumnya, tapi masih tetap nggak punya makna, nggak punya dampak. Maka apa yang harus dipertanyakannya? Maka apa yang harus kemudian didalami? Harus dipertanyakan. Teman-teman, hari ini siapa yang rajin olahraga, misalnya lari ya? Kenapa ya pace saya pace saya nggak naik-naik, mentok di 10 km per jam? Rutinitasnya terus kan gitu ya? Terus. Itu harus dipertanyakan. Kenapa ya saya nggak bisa mentok HR-nya, heart rate-nya, padahal pace-nya 10 km per jam, tapi heart rate-nya udah sampai 190. Nah, itu harus dipertanyakan, kenapa ya saya nggak bisa
lebih cepat pace-nya. Kenapa nggak bisa 5 km per jam lari saya? Maka kan nggak boleh terjebak pada rutinitas itu. Oh mungkin paru-paru jantungnya ada problem, maka harus dicek. Oh mungkin ada pemanasan yang kurang kan gitu ya. Ada tahu pemanasan ABC drill kalau lari? Tahu ya, mudah-mudahan tahu. Nah, ada pemanasan harus ditambah. Nah, itu tuh harus didalami sehingga rutinitas kehidupan kita yang hari ini kita lakukan bisa terupgrade atau minimal bisa dialihkan dari yang pertengahan yang biasa-biasa aja kepada yang baik gitu, kepada yang lebih bermanfaat. Terjebak rutinitas. Jadi terjebaknya pasti kita masuk ke dalam rutinitas itu setelah kita merasakan hari ini kita terjebak di rutinitas itu, kita pikirkan baik buruknya gitu. Teman-teman misalnya apa ya, ngajar ya misalkan ngajar Quran, terus ngajar setiap hari, ngajar Quran tahfiz setoran, tiba-tiba anak tuh kenapa ya mereka berkurang dari asalnya peserta 30 berkurang jadi 20, dari yang hafalannya harusnya 2 lembar per hari jadi 1/4 halaman per hari. Padahal setiap hari saya ngajar Quran, tahfiz, tahsin. Tapi kenapa pesertanya malah berkurang? Rutinitas kan setiap hari ngajar. Tapi di batch selanjutnya, di semester selanjutnya pesertanya berkurang. Kenapa ya? Maka kalau bahasa agama ada muhasabah. Ya. Ada muhasabah. Kalau bahasa teknis ada evaluasi. Apa yang harus masuk dievaluasi ya? Padahal saya ngajar konsisten. Setiap hari datang ke kantor ngajar tahfiz 30 anak, tapi semester selanjutnya, batch selanjutnya berkurang santrinya jadi 20, atau kapasitas hafalannya jadi berkurang jadi 1/4 halaman, padahal setiap hari dia bisa setoran 2 lembar per hari. Kenapa si anak ini jadi 2 halaman? Oh, apa ya harus yang saya evaluasi? Oh, mungkin teknik mengajarnya atau metode pengajarannya. Saya harus lebih banyak brainstorming, saya harus lebih banyak bermain dengan anak, saya harus lebih cerdas pendekatan psikologis emosionalnya, sehingga di rutinitas hari ini yang kita masuk ke dalamnya kita tidak terjebak kepada yang buruk misalnya. Nah, jadi rutinitas hari ini yang kita terjebak, pertanyakan ngopi, makan, minum, bekerja, berkuliah, olahraga, semuanya harus dipertanyakan supaya kalaupun itu sudah berada di jalur yang baik, kita bisa upgrade. Tadi ya, ada yang terjebak di rutinitas ngajar tahfiz. Maka supaya tadi santrinya nggak 20, 10, bahkan sampai sisa 5, maka harus di-upgrade si rutinitas kebaikan itu supaya santrinya terus bertambah. Kayak dalam rapat dalam pekerjaan biasanya kan ada meeting, ada weekly meeting ya, supaya ini Kang Opik teman saya juga Kang Opik, supaya setiap rutinitas pekerjaan itu bisa ke-upgrade kan, ada evaluasi gitu ya, ada evaluasi. Nah, jadi rutinitas yang hari ini kita kerjakan dievaluasi. Mindsetnya itu dulu, masukkan itu ke dalam hal-hal yang sifatnya manusiawi sebelum nanti ke hal-hal yang sifatnya agama ya. Sholat, kita rutinitas sholat kan, tapi harusnya sholat itu bikin apa kan, seluruh ibadah itu kan pasti berdampak besar ya. Tapi sebelum ke sana, rutinitas kehidupan yang normal-normal aja kita pertanyakan dulu gitu, sebelum bicara sholat, sebelum bicara saum, sebelum bicara sedekah, sebelum bicara birrul walidain misalnya. Ada di dalam Islam istilah birrul walidain. Nah, sebelum berbicara ke sana, yang biasa-biasa aja dulu gitu. Yang normal-normal aja sebagai manusia kita perlu evaluasi dulu sebelum nanti masuk ke konteks agama atau ibadah. Sholat yang hari ini saya lakuin udah benar atau belum? Sholat yang hari ini saya rutinitas terhadapnya diterima atau enggak? Bahkan sampai level sana kan? Ya, saya sholat 5 waktu setiap hari, rutinitas kan? Nah, orang-orang level tinggi misalnya, dia harus bisa berpikir ini diterima atau enggak kan ya. Tapi itu mah nanti itu mah pertanyaannya. Yang harus kita evaluasi atau pertanyaannya
Tadi hal-hal sederhana, ngopi, rutinitas, makan, bangun pagi, olahraga. Kan itu kebutuhan dasar manusia. Bekerja, kuliah, belajar. Nah itunya aja dulu dievaluasi. Bahasa agamanya di muhasabah. Supaya pasti kita terjebak. Supaya nanti kita bisa ngebuka cabang pikiran ini baik atau buruk. Ini benar atau salah. Bahkan level selanjutnya ini berdampak atau tidak. Atau dalam konteks agama ini diterima atau ditolak kan gitu. Nah sebelum ke sana hal-hal yang sifatnya insaniah perlu dipertanyakan. Olahraga ini cocok nggak dengan tubuh saya? Kapasitas proporsional tubuh saya gini. Apakah olahraganya cocok jogging? Atau saya punya potensi sebenarnya bisa nge-gym? Kan ada orang-orang yang cocok nge-gym ya. Dia punya memori muscle memory, sorry ya. Muscle memory. Tubuhnya kalau dia nge-gym bakal lebih cepat terbentuk. Karena dia punya muscle memory misalnya. Nah, ketika dia bisa membaca itu, dia bisa lebih ke-upgrade dalam hal itu. Apakah olahraga ini cocok dengan tubuh saya? Oh, tidak cocok. Berarti apa yang harus saya lakukan? Apakah berkuda? Apakah berlari? Sehingga ketika olahraga misalnya yang dipilih cocok, dan kita tidak terjebak, tidak FOMO dengan rutinitas orang lain, ini jauh ya. Dampaknya akan seperti dulu Nabi dan para sahabat. Ada yang potensinya jadi pedagang kan nih, Utsman bin Affan. Ada yang potensinya jadi ahli perang. Nah itu beliau, mereka-mereka ini ada yang fokusnya kemudian jadi ahli panah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ditemukan kecocokan rutinitasnya. Rutinitas yang dia lakukan dari muda sampai tua, itu cocok dengan potensi dia. Dia baca dirinya sendiri. Sehingga ketika dia bisa membaca dirinya sendiri, jadilah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud misalnya, kalau bicara para sahabat Nabi, jadi alim ulama. Karena rutinitas Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sama bin Zaid, itu nggak cocok kalau sehari-harinya gulat, sehari-harinya angkat beban. Tapi rutinitas Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Usama bin Zaid, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib juga salah satu ahli ilmu. Rutinitas yang mereka cocok itu baca kitab, baca buku. Atau dulu nggak ada kitab, nggak ada buku ya. Atau belajar langsung dengan Nabi. Karena rutinitas yang cocok dengan mereka-mereka adalah itu. Sehingga ketika mereka terjebak dalam rutinitas belajar kepada Nabi, mereka jadi sesuatu yang penting di waktu itu. Jadilah ulama-ulama muda. Nah, hari ini mungkin apa yang Allah takdirkan kepada diri kita cocok gitu. Oh, sekarang saya kuliah di teknik informatika misalnya Kang Syamil. Oh, saya ngajar di sini. Mungkin itu bisa jadi cocok. Dan di masa depan, si rutinitas yang hari ini kita lakukan itu nggak akan sia-sia dan bakal berdampak atau bermanfaat. Kang Rizky misalnya ngajar olahraga ya di sekolah. Itu bisa cocok misalnya. Tiba-tiba kejebak sama rutinitas nge-MC, rutinitas stand up. Meskipun tuh lucu-lucu amat kan. Stand up nah misalnya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ketika Kang Rizky mulai ngejokes ya, meskipun mungkin ketawanya dipaksain, tapi kan Rabbana ma khalaqta hadza batila, misalnya Allah nggak akan ciptakan semua jokes-jokes baca materi, nulis materi itu sia-sia kan. Rutinitas yang kemarin-kemarin kita lakuin nggak mungkin sia-sia. Masa sih kemarin kita misalnya para tahun SMK atau SMA jurusan IPA, jurusan IPS, atau SMK jurusan A, B, C, D, rutinitas kan setiap hari. Tapi setelah lulus kita malah switch, ganti jurusan. Tadi Kang Sultan pun sama ya, yang ngisi materi kedua, SMK-nya kontrol proses, SMK 1. Tapi pas kuliah ke administrasi bisnis. Kalau secara nalar manusia nggak nyambung ya, dari kontrol proses teknik ke bisnis. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Nggak ada yang sia-sia rutinitas 4 tahun Kang Sultan di SMK 1. Pasti akan bermanfaat, akan berdampak satu saat nanti. Pakai sih membangun pikirannya, membangun pola pikirnya. Itu sih yang pengen di-sharing pada sesi pertama. Mudah-mudahan ngebuka simpul dulu sebelum nanti kita banyak diskusi. Rutinitas pasti kejebak hari ini. Setelah kita kejebak pada rutinitas itu, biar nggak membosankan, karena Gen Z hari ini kan gitu ya,
rutinitas, tiba-tiba capek, tiba-tiba bosen, resign. Padahal ada banyak prospek gitu ya di tempat kerja itu kalau kita tidak hanya terjebak di tempat kerja itu, tapi kita buka relasi, kita upgrade diri. Kan gitu Gen Z hari ini terjebak pada rutinitas pekerjaan. Pergi pulang, bangun tidur, kemudian tidur lagi, berangkat ke kantor, rutinitas tersebut. Nah, Gen Z milenial hari ini ketika terjebak pada rutinitas tersebut dan dia nggak punya makna, nggak punya sesuatu yang jauh di depan, nggak punya rasa, jadi bosan. Dari bosan itu dampaknya banyak. Ada yang kemudian stres. Kan kita bisa memilih sikap ketika bosan tuh. Ada yang memilih resign, ada yang memilih kemudian ke dugem, kan banyak gitu ya pilihan-pilihan ketika seseorang terjebak dalam rutinitas dan sikap dia bosan, rasa yang dia rasakan bosan. Nah, ketika rasa yang dia rasakan bosan, sikapnya kan bisa memilih ya. Ada seseorang yang dari bosan bisa dikesolat kan? Ada. Ya. Dia terjebak dalam rutinitas bekerja. Ternyata dia bosan. Nah, ketika bosan ini ada banyak jalan kan? Nah, dari bosan itu ada yang milih ikut kajian. Supaya girohnya, supaya imannya naik. Supaya tidak bosan, supaya merasa. Nah, dalam bosan itu ada juga yang datang ke dugem. Dalam bosan itu ada yang datang ke pantai. Dalam bosan itu ada yang datang ke warnet. Dalam bosan itu ada yang ngopi. Dalam bosan itu ada yang bunuh diri bahkan kan gitu ya. Ditekan dan lain sebagainya. Maka supaya kita tidak bosan, bagaimana? Tapi kalaupun ketika kita bosan, apa terjemahan dari bosan itu? Apa step selanjutnya dari bosan itu? Karena rutinitas pasti dilakukan. Karena rutinitas kita pasti terjebak. Setelah terjebak, maka nikmatilah sisanya, kan itu. Ilmu sisanya. Itu mungkin Kang Rizky, sesi pertama. Membuka simpul dulu berpikirnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita banyak diskusi, elaborasi sama Kang Sultan di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Kang Rizky sebagai stand up comedian.